Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helsa Erlinda, NPM 22100134111132. Baiklah, saya akan mempresentasikan konsep dasar antropologi. Yang pertama, pengertian antropologi. Antropologi berasal dari bahasa Yunani. Antropologi terdiri dari dua suku kata, yaitu anthropos dan logos. Anthropos berarti manusia dan logos berarti ilmu. Jadi, secara etimologi, antropologi berarti ilmu yang mempelajari mengenai manusia. Jadi, dapat diartikan bahwa antropologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia. Dalam artian khusus, yaitu mengacu pada segala jenis manusia dalam semua zaman, mulai dari manusia yang ada lebih dari 1.000.000 tahun yang lalu sampai zaman sekarang, melalui pendekatan perbandingan dan historis dari kebudayaan di seluruh dunia yang pernah didiami manusia. Segi yang menonjol dari ilmu antropologi ialah pendekatan secara menyeluruh atau holistik, bukan terkhusus atau atomistik. Konsep-konsep antropologi diantaranya kebudayaan. Istilah kultur atau kebudayaan berasal dari bahasa Latin, yaitu culturar, dari kata dasar colerer yang berarti tumbuh dan berkembang. Namun secara umum, pengertian kebudayaan memfokus kepada kumpulan pengetahuan yang secara sosial diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Makna tersebut kontras dengan pengertian kebudayaan dari sehari-hari, di mana hanya menunjuk kepada bagian-bagian tertentu warisan sosial, yakni tradisi, sopan santun, dan kesenian. Adat kelompok etnik. Adat kelompok etnik merupakan kondisi mengenai adat atau tradisi yang dimiliki serta dikembangkan bahkan dilestarikan oleh berbagai etnik tertentu yang tinggal di dunia. Etnosentrisme merupakan tindakan yang dilakukan dari berbagai kelompok tertentu yang lebih cenderung mengungkapkan kebudayaannya sendiri daripada kebudayaan suku bangsa lain. Selanjutnya, relativisme kebudayaan adalah sebuah pemikiran yang menolak kritis tertentu terhadap kebudayaan yang berguna dalam menentukan suatu rasa, pola, perilaku, nilai, dan norma yang telah disepakati bersama-sama dalam masyarakat. Selanjutnya, ekmik, etik holistik. Ekmik merupakan sudut pandang dalam etnografi yang mencoba menjelaskan suatu fenomena tertentu dalam masyarakat dengan perspektif dari masyarakat itu sendiri. Begitu pula dengan etnik, di mana etnik berusaha untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan sudut pandang penelitian. Struktur sosial merupakan suatu tatanan maupun rangkaian yang berbentuk vertikal atau tingkatan dalam masyarakat yang menentukan kuat atau tidaknya hubungan antara anggota masyarakat dalam kehidupan sosial. Bhinneka Tunggal Ika, kerukunan nasional suatu kondisi sosial ketika semua manusia dalam suatu negara tertentu, misalnya Indonesia, dapat hidup rukun secara bersama-sama tanpa mengurangi hak dan kewajiban dasar kepada negara. Sikap mental merupakan salah satu unsur mendasar dalam menjamin suatu keadaan yang baik atau normal. Unsur ini menjadi penentu bagi individu dalam berperilaku, apakah perilakunya sesuai atau tidak di dalam masyarakat, sehingga melalui perilaku tersebut mereka dapat menanamkan nilai-nilai yang baik seperti kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, di mana semua itu sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Revolusi mental. Revolusi mental merupakan perubahan yang dasar di mana terjadi dalam waktu-waktu tertentu dan sangatlah singkat. Sedangkan mental adalah kemampuan individu dalam merespon kondisi tertentu. Jadi, revolusi mental merupakan sebuah perubahan kondisi maupun situasi yang terjadi dalam waktu singkat terkait dengan pola pikir individu dan bertindak respon. Wujud kebudayaan, Kota-Ninggrat 1990, 186-187, melakukan pembagian wujud kebudayaan sebagai berikut.
Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan. Wujud kebudayaan ini bersifat abstrak, tidak dapat diraba. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan dari kelompok manusia. Wujud kedua dari kebudayaan sering disebut sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang berinteraksi. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud ketiga ini dari kebudayaan sebut kebudayaan fisik. Tujuan dan kegunaan antropologi. 1. Tujuan akademis. Antropologi ingin mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, masyarakat, serta kebudayaan. Yang kedua, tujuan praktis. Antropologi ingin mengetahui serta mempelajari manusia dalam aneka warna masyarakat, suku bangsa, guna membangun masyarakat itu sendiri. Misalnya bentuk kulit, gaya bahasa, dan sebagainya. Baiklah, sekian presentasi saya tentang konsep dasar antropologi. Saya ucapkan terima kasih.